Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana Jakarta lagi tidak baik-baik saja sahabat-sahabat. Kenapa? Karena Jakarta sedang dikepung banjir, di mana-mana ada banjir, baik itu Jakarta Timur dan lain sebagainya. Bahkan banjir ini sudah meluap sampai di rumah warga, ke pasar, mal, dan jalanan raya, yang dimana ketinggiannya rata-rata 1-2 meter. Ini direspon dan menurut Gubernur Mas Pram dan Wakil Gubernur Mas Rano Karno mengatakan bahwa banjir Jakarta ini disebabkan oleh kiriman dari tetangga provinsi sebelah. Sedangkan Wakil Gubernur Mas Rano Karno mengatakan bahwa banjir Jakarta ini dari atas putusan Tuhan. Nah, ini yang menjanggal dari perkataan mereka, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan Gubernur Jawa Barat, Dede Mulyadi, beliau langsung meminta maaf kepada masyarakat yang terkena dampak musibah banjir, dan Dede langsung turun ke bawah jembatan melihat kondisi banjir yang ada di sana. Itulah kedua gubernur. Perbedaan pendapatnya, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Banjir kepung Jakarta. Salah satu wilayah yang paling terdampak berada di daerah Pondok Gede, Permai, Bekasi. Pada Selasa 4 Maret 2025, perumahan ini dilanda banjir setinggi 4 meter. Hampir seluruh jalanan terendam air dan puluhan kendaraan yang terparkir, baik mobil maupun motor, ikut tenggelam. Karena ketinggian air yang parah, tim gabungan dari TNI, Polri, dan BNPB terpaksa pakai perahu karet buat evakuasi warga yang masih bertahan di rumah. Utamanya mereka fokus bantu anak-anak, perempuan, dan lansia. Nah, warga yang rumahnya terendam pun harus menunggu di lantai 2 sambil berharap proses evakuasi segera dimulai. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Jabodetabek ini memang cukup parah ya. Semoga warga yang terdampak bisa segera mendapat bantuan dan semuanya bisa kembali normal. Semoga juga cuaca lebih bersahabat ke depannya ya. Dan jangan lupa untuk selalu waspada dan siap siaga saat musim hujan seperti ini. Kenapa kita tahu informasi ini? Cuman memang masalah curah hujan itu semua keputusan Tuhan. Bang Rano, gak usah nyalain Tuhan lah, tapi ikhtiar aja, gak usah nyalain Tuhan. Gimana sih? Mudah-mudahan gak tenggelam ya. Malah pose depan kamera. Cepet pak, ambil solusi. Cepet tanggap lah, tapi tenang. Ada Bang Dul, tapi dia kan mau ngeruk got. Aman pak, aman. Dijamin. Jakarta bebas banjir. Semangat pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, yang dari Depok, yang dari Bogor sudah sampai. Hari ini pukul 7 pagi di dalam rumah saya di RT 4 RW 6 Kelurahan Cililitan sedang bersukacita dengan datangnya banjir, dan kemungkinan air akan terus menaik sampai pukul 9. Nggak tahu, ini sekarang sudah seleher, nanti pukul 9 nggak tahu sampai semana. Kepada Bapak Gubernur terpilih, kepada Bapak Wakil Gubernur terpilih, dan kepada 112 atau 102 anggota Dewan, Pak, tolong perhatikan kami Pak, warga Bantaran Ciliwung Pak. Bertahun-tahun Pak, anggaran DKI sangat besar Pak. Masa dengan satu masalah banjir saja tidak pernah teratasi Pak. Mohon Pak, bantuannya Pak. Terima kasih. Mas Pramono, Anda bilang banjir Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah
Yang dialami pada saat ini banjir yang meluapnya luar biasa termasuk di Sungai Cijayan. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri, bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air, ya, bukan kayak di luar angkasa air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin abis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakan lo solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Aduh, mirip Pak Anies ya, salahin angin. Mirip, cocok mereka dua. Ayo, anu micen runtah kawalungan didoakan rezekina. Leungit. Siap. Bisa aing. Tali mah. Aing teh pamajikan teu boga, ngapain kudu ngulungan runtah. Tali mah. Balangsak, Pak. Oh iyalah. Jadi gubernur teh. Aduh. Alah kieu, tinggal limo. Mohon, Pak. Tinggal itu. Aduh, Micen yo kawalungan mu. Baur, Pak. Aduh. Kumaha mun katincak? Mohon. Pokoknya mulai bulan ini saya akan mengangkat pegawai yang setiap hari tugasnya untuk turun ke sungai membersihkan sampah. Ya, Pak. Dari hulu ke hilir. Nanti akan diukur panjang dari sungainya. Ya. Nanti dibagi berapa pegawai, gaji yang cukup. Dan kemudian tiap hari melaporkan melalui media sosial siapa saja yang membuang sampah ke sungai. Akan saya umumkan nanti. Salam sehat untuk semuanya. Semoga warga yang mendapat musibah, longsor, banjir, baik di Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi, di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, bisa diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan paling utama adalah ke depan kita tidak lagi mengulangi kebijakan-kebijakan yang salah, perizinan-perizinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, serta menata kembali tata ruang untuk tidak dibuat berdasarkan kehendak diri kita, tetapi sesungguhnya harus dibuat berdasarkan kehendak alam. Saya sampaikan bahwa hari ini memang hujan itu mulai mereda, tetapi tetap kita harus waspada karena hujan akan kembali deras dalam prediksi sekitar tanggal 10-11 Maret 2025. Untuk itu kita harus tetap mengantisipasi berbagai kemungkinan. Dan saya menyampaikan pada seluruh warga untuk mulai arif terhadap lingkungan, tidak membeton seluruh air resapan air, mengelola sampah dengan baik, tidak membuangnya ke sungai, solokan-solokan kita fungsikan. Karena pada akhirnya yang kita sepelekan suatu saat marah pada diri kita, yang akhirnya kita mendapat bencana. Untuk itu saya sebagai pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus bekerja memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dari pembangunan yang dilaksanakan, kemudian mengevaluasi apa yang menjadi kesalahan pembangunan yang sudah dilakukan, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
Salam untuk semuanya. Mohon maaf apabila saya tidak bisa menyapa satu persatu daerah yang mendapat musibah, karena Jawa Barat sangat luas dan musibahnya berlangsung secara bersama. Tetapi yakinlah bahwa walaupun saya tidak berkunjung, saya sudah mendesain berbagai langkah dan kebijakan setelah musibah ini berlangsung untuk ke depan dilakukan penataan dan perbaikan. Perbaikan saluran air, perbaikan rumah-rumah yang roboh, perbaikan sistem pengelolaan lingkungan, perbaikan IPAL, dan berbagai bentuk kebijakan, reboisasi hutan, penyelamatan daerah-daerah aliran sungai. Ini akan menjadi bagian dari konsen dari prinsip-prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan yang saya lakukan. Karena sesungguhnya ini adalah sebuah tradisi yang diwarisi oleh leluhur kita tentang bagaimana melakukan pengelolaan alam secara baik. Salam untuk semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita disehatkan, diberkahkan, dan dimuliakan. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana baik itu Jakarta maupun Jawa Barat sedang kena musibah banjir. Semoga banjir sudah surut dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan kita melihat tadi bagaimana respon kedua gubernur baik itu Jakarta dan juga Jawa Barat. Jadi bagaimana komentar Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.